Termasuk ibadah yang paling utama berusaha menambah iman atau keyakinan kepada kitab Al-Quran. Sebab dengan menambah keyakinan kepada kitab Al-Quran akan membuat kita benar-benar akan mempelajarinya dan mendalaminya kitab tersebut. Di dalam hadis Nabi pernah berpesan, di zaman ini, maksudnya di zaman Nabi, di zaman ini banyak orang yang beribadah dan sedikit yang berdakwah, maka perbanyaklah ibadah. Nabi berpesan lagi, nanti ada zaman banyak orang yang berdakwah, tapi sedikit orang yang beribadah, maka perbanyaklah ilmu. Dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwa hadis yang kedua ini tepat di zaman kita sekarang. Sebab kita melihat banyak orang yang berdakwah, namun sedikit orang yang beribadah. Sesuai dengan pesan Nabi, perbanyaklah ilmu. Jika situasi seperti ini, perbanyaklah ilmu, ya. Itu maksud Nabi. Maka mencari ilmu menjadi ibadah paling utama di zaman kita sekarang ini. Tentulah mencari ilmu itu kita mulai dari mempelajari kitab suci Al-Quran. Di zaman imam terdahulu, mereka menuntut ilmu dimulai dengan mempelajari kitab Al-Quran dan hadis Nabi. Seperti di zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hafal Al-Quran di umur 7 tahun. Tentu dengan terjemahannya. Dia Imam Syafi'i memulai belajar dari mendalami kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi sebelum mempelajari ilmu dari guru beliau. Imam terdahulu itu memantapkan pemahaman Al-Quran dan hadis sebelum mengajarkan ilmu lainnya. Cara seperti ini seharusnya kita praktekkan juga di zaman kita sekarang. Sebab dengan mendalami kitab Al-Quran, maka iman kita akan bertambah kepada Allah, kepada Nabi, kepada qadar dan takdir, kepada malaikat, dan juga pada hari kiamat atau hari akhirat. Mudah-mudahan sempurnalah iman kita di dalam Islam. Penting untuk teman-teman ketahui, musuh-musuh Islam yang berpengalaman itu sangat takut jika umat Islam itu mempelajari kitab suci Al-Quran atau mendalami Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak khawatir kita bisa secerdas Einstein. Mereka tidak takut jika kita sepintar Stephen Hawking. Mereka juga tidak masalah kita bolak-balik naik haji. Mereka tidak takut jika kita sangat rajin sholat. Mereka sangat khawatir jika umat Islam itu mendalami kitab suci Al-Quran. Sebab ini bisa mengembalikan kejayaan Islam seperti dahulu lagi. Pemahaman Al-Quran akan menghapuskan perpecahan. Akan kembali menyatu dan kuat seperti zaman kejayaan kerajaan Islam. Kalau kita benar-benar mempelajari sejarah kejayaan Islam dan sampai runtuhnya kejayaan tersebut, maka kita akan melihat bagaimana proses runtuhnya itu terjadi. Pertama-tama umat Islam itu dijauhkan dari kitab Al-Quran. Belajar agama hanya dari pemuka agama Islam saja, seperti ustadz dan ulama-ulama. Sewaktu Al-Quran tidak lagi jadi sumber utama masyarakat dalam mempelajari agama, dari sinilah dimulai keretakan terjadi di dalam Islam. Umat Islam menjadi berkelompok-kelompok yang artinya terpecah belah. Jika satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain akan menolong dengan rasa yang sangat enggan, atau tidak dengan kesungguhan, sebab berbeda kelompok dengan mereka. Maka Islam yang sangat besar pada masa itu sangatlah rapuh, sebab terpecah, dan berhasil ditaklukkan oleh musuh-musuh Islam pada zaman tersebut.
Dari sejarah ini kita dapat belajar bahwa kehancuran itu dimulai dari dalam hati kita. Setelah hati umat Islam itu terpecah belah, maka sudah pasti pertahanan akan rapuh. Sebab itulah mereka sangat khawatir jika umat Islam akan kembali menghayati, mempelajari isi kitab Al-Quran. Maka jika kita ingin kembali berjaya, haruslah kita menyatukan hati kita dengan mendalami atau menghayati kitab suci Al-Quran. Marilah kita bersama-sama mendalami dan menghayati kitab suci Al-Quran. Insya Allah kita benar-benar menjadi muslim yang bersatu padu dan kuat seperti dahulu lagi. Ini saja videonya teman-teman ya, semoga bermanfaat.